Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Kurniawan, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Industri yang akan melakukan observasi langsung di lokasi teknisi vendor kaos Polos Makassar. Ya, yang beranggotakan Nama saya Muhammad Karen Zaki. Perkenalkan, nama saya Fajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di sama ketahuan. Bisa perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, kenalkan nama saya Ilham. Saya modal atau milik dari bisnis ETZ, vendor kaos Polos Makassar. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sekitar observasi lah. Oke. Jadi kita langsung saja ini pertanyaan pertama mengenai produksi ya. Yang pertama itu ini dari jenis apa produksi industri apa Jadi jenis sebenarnya bergerak di konveksi sebenarnya. Jadi kaos Polos kan kelompok konveksi juga kan sebenarnya banyak jenisnya. Lihat, nah kebetulan saya konveksi yang spesial di kaos Polos. Polos itu jenis industri Ya. jadi bergerak di bidang kaos polos Ya. industrinya. Jadi yang kedua ini bagian-bagian dari industrinya yang sebelum tadi jelaskan kan? Bagian-bagiannya itu cuma kaos polos saja. Kalau untuk di industri saya luas banget ya di Polos. Jadi saya sendiri bergerak di fashion ini di konveksi kaos Polos. Kalau saya sebenarnya lebih ke ini ke supplier dari kaos supplier ke vendor-vendor sablon yang ada di Makassar dan sekitarnya. Oh, ya, kita yang mewadahi kainnya terus. Ya, jadi saya itu mainnya kan juga saya ini ke sablon Iya, langsung. dan banyak sekarang di Makassar. Nanti kita jadi supplier kaos Polos dari mereka. Jadi orang-orang itu ambil kaosnya di kita. Ya, Jadi bagaimana tindakan kita untuk mengatur ini semua yang praproduksi? nah sebenarnya kan kalau untuk produksinya kita itu di Makassar, di produksinya kita tuh di Bandung. Oke, nah jadi sebelum kita produksi itu kan ada yang sebenarnya misalkan keperluan warna kaosnya apa. Nah kita ada sana vendor kainnya. Oh, Yang kita dan kita tuh semua misalnya via online nih. Online. Jadi sebelum kita order kita ini dulu anak-anak tuh kita sebenarnya tahu warnanya itu apa, ya, bahannya apa. Klien ya. Ada juga yang memang yang kalau ada yang dari klien itu memang dia lagi apa namanya lagi PO toh. Oke, tapi kalau kita sebenarnya selama ini kita siapkan itu apa itu sesuai dengan kebutuhan yang mau dijual. Jadi itu kita pesan dia online juga nanti diantarkan ke tempat yang kita di sana. Jadi dari kita kirim lagi sencar itu kebutuhannya ukuran apa saja, misalkan ukuran S berapa, L berapa, nah gitu lah Bang. Terus sudah itu kita kirim ke vendor jahit, itu vendor jahit eksekusi. Jadi eksekusi sekitar 3-4 harian sering menurunkannya kita. Dan itu disiapkan, nah itu proses pengiriman lagi dari Bandung, Surabaya, Makassar, baru Makassar. Nah kayak gitu tuh prosesnya. Sampai di Makassar itu kita cek ulang apakah sesuai dengan pemesanan kita, sesuai dengan yang bikinkan sih. Itu kita visi satu-satu lagi. Satunya ada yang salah kurang, dicek dengan dia dicek. Itu sampai di toko. Kemudian begitulah prosesnya dari kain, jahit, pengiriman, sampai Baru di dioper lagi ke vendor dulu. ya. Jadi di vendor di tempat yang tadi kita balik itu, nah di sana itu gudang. Dan sekalian juga kita situ terima ordernya. Jadi barang yang sudah masuk kita tulis satu-satu, kita cek satu-satu. Sudah itu kita simpan di gudang. Nanti kalau untuk berjalan beda lagi. Berbeda lagi. Itu masa dibahas secara Ya. produksi. Ini lanjut di pertanyaan terakhir di praproduksi kah ini strategi pemasaran produknya dari awal. Kalau strategi pemasaran sebenarnya, karena kita kan ini pemain baru ya, teknis itu kayak dokter kita sudah baru jalan masuk 3 tahunan. Terus strategi sebenarnya apa ya? Kita tuh lebih jalankan ke door ke pasar don. Kedua kita mainkan di media sosial, main di media sosial. Sama ya paling kita juga karena kita sudah ada database di pasar don. Kita yang kita gunakan adalah ya kita mengunjungi satu lagi. Oh, jadi di follow up lagi Ya, ada orderan berikutnya. Ya, sebenarnya kalau di vendor Polos itu untuk mencari customer-nya, ada juga gampang banget sih, karena kita buka di Google Maps toh.
masa belum terdekat itu mungkin semuanya. Iya, Itu kan semua orang yang butuh kaos ya. Yang butuh dalam bahannya. jumlah banyak. Jadi kita mainnya begitu sih. Cuma tidak segampang yang kita pikirkan karena menurut kita mengubah haluan ini misalkan yang ada tantangan sendirinya antara customer B2C itu yang kita semua ini yang pemegang sendiri sama B2B itu yang harus bisa dipindahkan lagi ya selama ini sih aku bangun sih ya itu ada hubungan emosional gitu menemani ngomong sama orang karena beda-beda lah kalau misalnya vendor A tidak pilihan yang ngasih dengan vendor saya nanti ada benefit masing-masing lah yang dia kasih kayak gitu sih. Nah itu yang tantangannya kami waktu ini kesulitannya secara pemasaran apa yang kita pakai itu tadi kita ada door-to-door-nya itu online itu door-to-door ke customer datang satu-satu kita tawarkan terus kita dengan pendapat itu ya depan apa yang seperti apa yang kita yang kedua itu tidak sosial. Ya mungkin kita lanjut misalnya di pas sudah setelah produksi kan pemasukannya. Ini pelayan kan ini kan di tempat tadi ini kan tempatnya yang apa nih semacam kan ya kayak apa nih yang kampung baru tuh. Iya. Bagaimana pelayanannya ke customer? Nah kalau untuk pelayanannya kan kalau di kita itu ada CSR-nya sama seperti ada adminnya. Jadi ada kontak khusus yang memang kalau teman-teman yang mau itu. Nah, berarti lewat kan itu dia ya, di online dulu ya, bicara dulu. bisa juga offline mau ada satu. Tapi itu akan masuk di admin di admin melayani customer misalnya masuk kita mau order kaos nanti itu admin yang hadapi dari admin bikinkan order ada ordernya lah sendiri ordernya dibuatkan admin mengatakan kotanya dikirimkan ke customer terus yang ordernya tadi masuk di tim gudang nanti tim gudangnya siapkan jadi tim gudang ada sendiri tim gudang itu siapkan barangnya sudah ready masih ke admin lagi kapan nah kebetulan kita di teknis itu ada artinya ada benefit namanya di pengantara sopir Ini daerah Makassar. ya Makassar sekitarnya ya karena gue dekat-dekat jadi kalau ada yang masuk ya itu teman-teman antar yang lain nah, tapi kita untuk pengantarnya cuma 2 waktu pagi jam 10 siang sore jam 4 jadi 2 waktu itu saja Jadi kayak contoh ini jalan pagi. Jadi kayak contoh ada beberapa customer yang langsung diantarkan. Oh ya. Sudah nanti. Tapi kalau di prosesnya di pasca itu aku admin gudang admin lagi siapkan barangnya semua dan nanti sebenarnya admin juga yang atur itu penjadwalannya daerah ini. Jadi ini artinya dia yang dari awal yang terima pesanan customer, dia yang atur penerimaannya. Karena dia yang tahu bagaimana apa yang mau customer. Karena kan kalau untuk sekarang sebenarnya kita lagi efisiensi juga sebenarnya di toko kan sekarang itu karyawan 4 orang saya sebagai ownernya lah sebagai yang leadernya ada admin ada orang muda sama orang finance. Nah sebenarnya kalau sekarang saya untuk kerjaan kuliah itu udah juga admin karena diserahkan ya kita atur semua gitulah kalau dia barang reject apa semua maksudnya dia seperti masuk dia terus gudang siapkan Jadi ini ya langsung saja. Jadi yang kedua bagaimana pengembangan produk dan beberapa lama yang dikembangkan dari awal mulanya. Kalau pengembangan produk sebenarnya kan bilang sebenarnya bisnis ini kan bisnis sudah ada nih ada ini jadi kan kita sebenarnya lebih ke kita melihat peluang ya kalau bilang karena kalau sekarang kita ATM Iya betul. biru modifikasi Betul. nah uniknya kalau di teknisi itu kita cuma menjual 2 jenis produk dan 2 jenis warna warna hitam sama putih kita pengen diwarnai warna normal di rumah ini. memang kita kencang dia dan Secara orang itu banyak yang pakai warna hitam sama putih. matching dan saya siap waktu bahannya komedo PSI standar pasar dulu kan begitu kan saya ada bahan 30S cuma kalau sekarang orang tuh lebih banyak main itu jadi begitu sih kita awalnya itu ya kita cari punyanya kompetitor kita kirimkan ke tempat jahit ke jahitnya kita langsung biru semua ke posisi ini dan kita kasih lah embel-embel lain mungkin yang membedakan Yang membedakan apa jenis dengan produk lain. nah
kalau secara pengembangan sebenarnya ya sekarang pengembangan sekarang yang kami lakukan itu bukan ini menambah warna, tapi dengan kos-kos premium jadi kayak dan sekarang tuh di sini sudah ada nih prosesnya. Oh ya betul. Ikut zaman juga tuh. Ya, itu zaman lebih mengembangkan begitu. Jadi itu juga sebenarnya kita lihat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di bawah. Karena lihat juga potensinya yang ada di bawah itu. Karena kita juga dengan apa versi dalam. Ya, yang berbeda. Ya. Dan yang kita pakai ATM. Iya, karena secara kalau kita beli vendor lain yang vendor itu secara secara itu secara vendor dua. Itu yang kalau yang sekarang yang pengembangan ini sekarang saya proses, tapi kalau yang size reguler yang kita tadi itu sama aja. Sama. Itu kami tetap harus samakan karena kadang-kadang ada customer misalkan cari di vendor A kosong misalkan di sana pasti ngambil ini Dua ini kita ya. nah kalau misalnya nggak sama size-nya pasti rawan komplain itu sama. Nah misalnya harus kita masyarakat. Ya, mungkin pertanyaan terakhir tadi soal yang pas produksinya, jika mengalami krisis penjualan atau omsetnya menurun, langkah awal apa yang dilakukan? Wah, ini misalnya yang kita alami sebenarnya sekarang. Jadi tuh sebenarnya kalau vendor komponen itu ada dia bulan-bulan tertentu memang dia ada krisis ada musimnya. Ya, karena itu kita ikut sebenarnya dari customer-nya kita. Ekosistemnya customer kita kayak Mas Sablon. Kalau di industri sablon karena saya sebenarnya yang sablon kan. Kalau di industri sablon bulan 1, 2, 3 sampai bulan 5 nanti itu ada cek itu orderan. Kalau mau ramai itu bulan 6 sampai akhir tahun pasti ramai banget. Itu ya pemasarannya situ di bulan 6 sampai tahun itu yang banyak udah memang. Ya di situ. Memang ya puncaknya itu di bulan 12. Karena memang ini beberapa juga teman-teman sudah lihat gini. Jadi kayak kemarin ada berapa setahun kan? Bagaimana bulan 1 kan? Bulan 2 tidak kan? Oke, karena sablon saja ini memang sedih. Dan memang kalau yang kulit sebenarnya karena beberapa yang customer sablon juga dia kan customer sablonan misalkan sablon dia customernya itu misalkan ada sekolah Kayak bagaimana SMA itu kan dia ada di musimnya mereka begitu. di bulan itu memang ada semester Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa juga ya. Jadi kalau sekarang sih itu yang paling pertama ya kita kan yang kita lagi mengangkat customer itu tuh sama media lagi media, terus kita mainkan lagi isinya customer yang satuan gitu. Terus nah yang terakhir ini sebenarnya lagi cari ke orang ini pada bangunan. ini kita cari karyawan baru ya. Iya, jadi lagi cari kayak ini karyawan yang freelance di ini strategi dua yang mau dipakai. Jadi kerjanya itu kan Oh lagi, itu ada langkah mata cari relasi baru lagi. ya relasi baru. Jadi lagi sekarang lagi cari juga karyawan. Ya ada jadi dia berguna ya. Laporannya ya kepada saya butuh seorang saya bisa satu bulan ini saya freelance. Mau dia mau yang mau jadi itu dia masuk bis kan kurang sales saya jalan terus gitu. Nah kalau ada mau udah siap semua nanti ada yang mau kalau yang jualan Ya mana Ayo mak, saya kasih nomornya. pada mau itu kerjanya juga kan sih nggak dia di jam 5 sampai jam 10 tadi Di jam kerja aja. kerjanya jadi nanti koordinasinya itu admin kasih database siapa yang mau pergi ya kalau saya sih targetnya 2-3 customer dalam kali ya Terus dia buat laporan bilang ada nih ya laporannya tetap ada Ya betul. Nah apakah pergi berjumlah? ya kita soalnya ya ada bensinnya sama ada tinggal jadi itu nah kalau untuk sekarang sih sebenarnya itu sih yang kita lakukan sekarang bagi apa Masih riset lagi bagaimana zaman ini genset ya kan ini kebanyakan ini oversize lagi dan keren tuh pak. sama ini apa saya tuh kalau kan pasti teman semua nggak semua kaya tuh Betul. nggak semuanya juga mampu secara finansial Iya. pasti nggak semuanya pasti juga ada yang punya jiwa-jiwa yang mau berbisnis Ya. nah sebenarnya tuh Buat tidak semua yang mengajak gitu tuh apa sebelum paling gampang ya betul. Karena ini desain kak. Ini beberapa letih-letih itu memang bukan di UNM tuh kak. Ada yang brandnya.
Iya, gampang sekali. Apalagi kan kalian anak-anak usaha, siapa yang sekarang yang bisa pintar mendesain? Iya betul ya. Oh, kenal Corel, Canva lah, Canva. Bila Canva lah. Kan kalau pro itu bisa semuanya dipakai. Nah, gampang sekali. Kalian bikin satu desain, baru kita lempar di dia. PO. Ya udah aja dulu. Kau pakai sekarang contohnya apa? Kau pakai satu DTS saja. Ada digital. Murah sekali. Kalau pasti soal naik, harga tinggi harganya. Iya ada lah. Kalau di susul naik gitu. Cuma kalau di sekarang saya bilang DTS saja. Kalau misalkan ada desain untuk bagus, mau angkat tema apa? Memang tidak bisa. Oke. Tapi lempar saja. Lumayan untuk lagu tak satu lusin, 1 lembar. Ada untungnya. Woi, banyak itu Pak. Itu kayak harga antar tadi pernah cakap harga kaos dia. Sekarang 80.000 kan. Oh iya, oversize. Kalau Kebanyakan ini kan tren oversize iya, sama kalau mau katalog saya jual oversize itu 80.000 kaosnya. terus kalau cetak DTF itu sekitar 10.000 sampai 15.000, mahal sekali tuh. Paling APP-nya main di 10.000 aja, 10 sampai 7.000 lah. Ya, jadi kita bisa itu dalam satu biji paling ini di angka 100 ribuan jadi. Iya, Sudah sama-sama. Itu, jadi kau misalkan jual 150-300.000, kau sudah pernah main itu. Bila satu setengah laku 2 baju, 1 baju bisa kembali dibeli. Nah itu, kan katanya sebenarnya apa nih? Itu aku bilang cara gampang sekali kalau mau jadi yang atau saya dulu, cuma sabar jadi anu kan, jadi apa? Jadi bukan. Mungkin ya itu saya yang dari laporan observasi kami teman-teman yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.